Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di Mang Oman YouTube channel. Pada kesempatan video kali ini, kita akan berbagi ke teman-teman semua tata cara atau teknik pemeliharaan tanaman cabai. Agar tanaman cabai kita lebih optimal, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah sanitasi gulma yang ada di sekitar area lubang tanam. Dan yang selanjutnya adalah pembuangan sebagian cabang-cabang samping atau cabang-cabang yang tumbuh di bawah cabang utama. Dan yang selanjutnya adalah ya tentunya yang tak kalah penting adalah pemupukan teman-teman. Untuk setelah setelah kita melakukan sanitasi, setelah kita melakukan wiwil atau pembuangan sebagian cabang-cabang samping, dan selanjutnya dilanjutkan dengan pemupukan tadi, maka langkah selanjutnya adalah kita harus bisa memperhatikan atau mengendalikan hama dan penyakit tanaman itu sendiri. Untuk selanjutnya teman-teman kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan adalah sanitasi gulma yang ada di sekitar area lubang tanam. Nah seperti ini teman-teman. Nah, kita bersihkan, kita cabut satu persatu agar area yang ada di sekitar lubang tanam ini betul-betul bersih dari gulma, yang nantinya gulma ini akan mengakibatkan persaingan unsur hara yang akan dibutuhkan oleh tanaman cabai itu sendiri. Teknik pemeliharaan selanjutnya adalah pembuangan sebagian cabang-cabang samping yang tumbuh di bawah cabang utama. Yang dimaksud dengan cabang utama teman-teman seperti ini. Nah, ini yang saya sebutkan cabang utama atau dikenal dengan istilah cabang pi ini. Nah, semua cabang-cabang samping yang ada di bawah cabang utama ini kita bersihkan semua. Seperti ini teman-teman. Nah inilah teman-teman hasilnya kondisi tanaman yang sudah kita lakukan wiwil atau pembuangan cabang-cabang samping yang ada di bawah cabang utama tadi. Kondisinya seperti ini. Kita usahakan semua tanaman yang ada di sini kita lakukan hal seperti ini teman-teman. Salah satu dari tujuan wiwil ini atau pembuangan cabang samping yang ada di cabang utama tadi adalah untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanaman cabai itu sendiri. Sehingga dengan kita membuang cabang-cabang samping yang ada di bawah cabang utama tadi akan meminimalisasi atau mengurangi persaingan unsur hara tanaman cabai ini, sehingga tanaman cabai ini betul-betul optimal dan nantinya akan menghasilkan produksi yang lebih baik teman-teman. Untuk selanjutnya dalam hal pemeliharaan tanaman cabai ini adalah pengendalian hama dan penyakit. Tentunya hama dan penyakit apa saja yang bisa menyerang tanaman cabai dan bagaimana cara pengendaliannya, yang lebih detailnya akan kita bahas di video yang terpisah. Untuk tahap selanjutnya dalam hal pemeliharaan tanaman cabai ini teman-teman, ada hal yang tak kalah pentingnya adalah kita harus melakukan pemupukan tanaman cabai ini secara rutin, disesuaikan dengan tahap pertumbuhan tanaman cabai itu sendiri, baik jenis pupuk dan dosisnya. Karena setiap tahap pertumbuhan tanaman cabai ini tentunya memerlukan jenis pupuk dan dosis yang berbeda. Untuk selanjutnya teman-teman kita melakukan pemupukan tanaman cabai. Dalam hal pemupukan tanaman cabai ini kita membagi kepada dua tahap. Yang pertama adalah tahap vegetatif dan yang kedua adalah tahap generatif. Kenapa dalam pemupukan tanaman cabai ini kita harus membagi kepada dua tahap? Yang pertama adalah tahap vegetatif dan yang kedua adalah tahap generatif. Karena kebetulan di sini saya mempunyai tanaman cabai dalam masa vegetatif, masih dalam masa vegetatif, tentunya kita akan menggunakan jenis pupuk yang mempunyai kadar unsur hara nitrogennya lebih tinggi, dengan maksud dan tujuan untuk memacu pertumbuhan tanaman cabai itu sendiri. Dan untuk fase yang kedua adalah fase generatif, kita akan menggunakan pupuk yang
mempunyai kandungan unsur hara nitrogennya lebih rendah, sementara kandungan unsur hara kalium dan fosfatnya lebih tinggi, dengan maksud dan tujuan untuk merangsang pertumbuhan bunga. Untuk pemupukan kali ini kita menggunakan pupuk grower Sprinter 20-10-10 teman-teman, karena tanaman cabai kita kali ini masih dalam fase vegetatif, tentunya memerlukan unsur hara nitrogen lebih tinggi. Di pemupukan tanaman cabai kita kali ini kita hanya memerlukan dosis 3 gram per tanaman. Kebetulan saya di sini mempunyai tanaman cabai kurang lebih 800 tanaman, sehingga kebutuhan pupuk yang akan kita gunakan pada pemupukan kali ini sebanyak 2,5 kg. Ini cukup untuk 800 tanaman nantinya. Caranya kita campurkan, kita aduk dengan menggunakan air ya, seperti ini. Nah, setelah pupuk ini betul-betul larut ya, tercampur, kita masukkan pupuk ini ke dalam drum yang sudah berisi 200 liter air. Nah, kita tambah lagi airnya. Nah, untuk memastikan pupuk ini betul-betul larut tercampur dengan baik, kita lakukan pengadukan kembali seperti ini. Nah, setelah dipastikan pupuk ini betul-betul tercampur larut dalam air yang ada di drum ini, maka kita langsung bisa mengaplikasikannya ke tanaman cabai. Setelah dipastikan campuran pupuk ini tercampur dengan baik, maka selanjutnya larutan pupuk ini dapat kita aplikasikan langsung ke tanaman cabai. Tentunya dengan dosis 250 ml per tanaman.
Pengaplikasiannya cukup mudah teman-teman. Kita hanya tinggal mengambil satu cangkir larutan pupuk ini dan langsung diaplikasikan ke setiap lubang tanam yang ada tanaman cabenya. Nah, itulah teman-teman seputar teknik atau tata cara pemeliharaan tanaman cabai, dari mulai kita melakukan sanitasi gulma, pembuangan cabang-cabang camping atau dikenal dengan istilah wiwil, dan dilanjutkan dengan kegiatan kita itu melakukan pemupukan tanaman cabai. Adapun untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman cabai, untuk lebih detailnya akan kita bahas di video yang terpisah. Dan sekiranya video ini dapat bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih, sampai jumpa.